Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Risman Herdiansyah dari Prodi PDMI semester 4. Akan memenuhi tugas dari mata kuliah statistika mengenai uji validitas. Nah, uji validitas ini untuk mengetahui data atau pertanyaan suatu responden itu valid atau tidaknya. Nah, caranya kita akan menggunakan uji validitas itu apa di SPS versi ke-26. Nah, di sini ini tampilan awal dari SPS-nya. Sebelum kita ke sini, kita di kita siapkan dulu data responden yang kita udah miliki ya. Kita blok semuanya, kita alihkan data ininya ya. Semuanya terus sampai 20 pertanyaan dan sampai ke 100 respondennya. Kita blok, kita pindahkan. Nah, kita blok, kita pindahkan, copy ke SPS, kita ke sini. Nah, kita copy paste. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Ya, sudah masuk. Nah, selanjutnya kita ke variable view. Nah, di sini kita akan ubah var. Ini kan pertanyaan ke-1, kedua, ketiga sampai di sini ke pertanyaan. Nah, kita atau kita ke edit dulu. Ganti namanya ya. Nah, ganti di replace. Tuh, yang var. Misalkan di sini yang var, var 00021 yang jumlahnya kita ganti ke Y21 ya supaya membedakan ini adalah hasilnya atau jumlahnya. Replace. Nah, udah. Oke. Kalau udah, kita ganti yang var 000 ke X. Nah, gitu. Ini replace semuanya. Nah, itu ganti dulu. Oke. Sip. Ini boleh diganti, desimalnya boleh dikosongkan atau boleh di dua. Tergantung kita. Saya lebih memilih dikosongkan saja. Finalkan saja ininya. Nah, di sininya measure-nya kita ganti ke scale ya. Boleh. Nah, di situ kita uji validitas. Validitas itu kita klik analyze ya. Terus ke correlates, langsung ke bivariate. Nah, di sini semuanya harus kita pindahkan ya. Kita pindahkan, blok aja semuanya. Maaf, maaf, maaf. Blok aja semuanya. Kita blok semuanya. Nah, pindahkan ke sini ke variabel. Nah, gitu kan. Ininya dicentang, checklist, version, ininya to tailored ya. Langsung kita oke.
Nah, tampilannya seperti ini. Tampilan awalnya, ya. Tampilan awalnya seperti ini. Nah, perhitungan validitas itu ada dua. Kita mau menggunakan Pearson Pearson korelase ataupun signifikansi two tailed, ya. Jika kita menggunakan eh, menggunakan Pearson korelasi, jumlahnya harus atau R tabelnya R hitungnya harus lebih besar dari R tabel, ya. Jika kita menggunakan signifikansi 0, signifikansi itu child, jumlahnya harus lebih kecil dari 0,05. Kita satu persatu dulu. Kalau kita misalkan 6, kita ngambilnya persen korelasi, di sini jumlah dari responden pertama atau pertanyaan pertama ini jumlahnya 0,654, sedangkan ini adalah R hitung, ya, R hitung. Kalau sedangkan di sini kan aturannya harus lebih besar dari R tabel. Mana itu R tabel? R tabel ini di sini. R tabelnya di sini nih. Nah, ini R tabel. N-nya itu berapa banyak pertanyaannya. Kita ngambil yang 5%. Ya, pertanyaan ini 100. Ya, kita pertanyaan 100 dan ini eh, R tabelnya. Nah, yang ini. R tabel ini 0,195. Apakah R hitung yang tadi lebih besar dari R tabel? Kita lihat lagi. Nah, jadi terbukti eh, R hitung lebih besar dari R tabel. Di sini jumlahnya 0,654, sedangkan R tabel yaitu 0,195. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang pertama itu valid, ya. Sedangkan kalau kita melihatnya signifikansi, ya, di sini 0,00, sedangkan aturannya harus lebih kecil dari 0,05. Nah, di sini sudah diketahui 0 bahwa jumlah dari signifikansi pertanyaan nomor satu yaitu 0,00. Jadi bisa dikatakan eh, valid. Nah, seperti itu di cara mengecek nilai atau uji validitas, ya, melalui nilai eh, persen korelasi ataupun menggunakan nilai signifikansi. Nah, kita lanjut ke uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini adalah bertujuan untuk melihat konsistensi di dari suatu pengukuran untuk dapat dipercaya atau tidak apabila dilakukan dengan pengujian secara berulang. Nah, dasar pengambilan keputusannya, ya, dikatakan apabila nilai Cronbach alfanya 0,6 lebih besar dari 0,6, bisa dikatakan reliable. Tetapi kalau nilai Cronbach alfanya 0, di bawah 0,6, itu maka dapat dikatakan tidak reliable. Seperti apa penyajian datanya? Kita masuk ke analyze, kita langsung ke scale. Ke scale dari sini ada reliability analysis. Ya, kita klik. Nah, di sini data ini kita masukkan semuanya, kecuali jumlahnya. Kita masukkan ke sini, ke item. Nah, jumlahnya kita masuk ke sini. Nah, ini udah, ya, kita modelnya model alpha.
Terus kita statistik, lihat dulu statistiknya, eh, ininya di checklist, di checklist, di checklist, ya, non, 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 eh ininya di checklist, ya, dan continue. Lalu kita, oke, ini adalah nilai Cronbach alpha-nya, ya. Jadi dapat dikatakan bahwa apabila eh, dapat dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha, ya, nilai Cronbach alpha ini lebih besar dari 0,6, ya. Nah, maka di sini ini dikatakan reliable. Jadi data data yang saya punya ini adalah reliable, ya. Seperti itu. Atau dapat dipercaya. Nah, seperti itu. Mungkin eh, sekali lagi ini adalah data reliability statistik, ya, atau uji reliability bertujuan untuk melihat konsistensi, gitu kan, konsistensi dari suatu pengukuran untuk dapat dipercaya atau tidaknya. Nah, di sini pembuktiannya adalah bahwasannya eh, nilai Cronbach alpha nilai atau pertanyaan ini bisa dikatakan reliable atau dipercaya. Nilai Cronbach alpha-nya harus lebih besar dari 0,6, ya. Boleh dikatakan data tersebut atau pertanyaan tersebut adalah eh, apa dipercaya atau eh, sah, gitu kan. Seperti itu mungkin eh, dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan yang disengaja ataupun yang tidak sengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.